Terungkap ini penyebab Elkan Bagot dan Dimas Derajat dicoret dari timnas Indonesia untuk lawan Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan untuk mencoret Elkan Bagot dan Dimas Derajat jelang melawan Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Hassanal Bolkiah. Ternyata ada penyebabnya yang membuat Shin Tae-yong tidak memainkan dua pemain itu. Sebelumnya, Shin Tae-yong memutuskan membawa 25 pemain timnas Indonesia untuk melakoni laga tandang melawan Brunei Darussalam. Dari 25 pemain itu, hanya Marcelino Ferdinand yang tidak dibawa ke negeri para sultan. Ini karena kondisi Marcelino yang masih belum pulih dari cedera hamstring. Marcelino pun tetap berada di Jakarta bersama dokter timnas Indonesia. Ini untuk kedua kalinya Marcelino Ferdinand absen membela timnas Indonesia bertanding melawan Brunei Darussalam. Kondisi para pemain timnas Indonesia jelang pertandingan leg kedua cukup baik. Sayangnya ketika mau pertandingan kondisi Elkan Bagot dan Dimas Derajat menurun. Shin Tae-yong mencoba berkoordinasi dengan kedua pemain tersebut. Tentu saja pembicaraan dilakukan bersama dokter timnas Indonesia. Hasil pembicaraan, Shin Tae-yong memutuskan untuk mencoret Elkan Bagot dan Dimas Derajat. Shin Tae-yong memang harus mencoret dua pemain itu karena hanya 23 nama yang bisa bermain melawan Brunei Darussalam pada leg kedua. Shin Tae-yong tetap memasukkan Edo Febriansyah dan Rafael Struijk yang sebelumnya absen pada leg pertama karena cedera. Meski begitu, kedua pemain itu juga tidak bermain dalam leg kedua. Pencoretan Elkan Bagot dan Dimas Derajat ini tentu ada alasannya. Penyebabnya lantaran kedua pemain itu tidak siap untuk menjalani pertandingan. Kepastian ini disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Rekan Shin Tae-yong itu mengatakan tidak bisa memaksakan Elkan Bagot dan Dimas Derajat untuk bertanding. Meski tanpa Elkan Bagot dan Dimas Derajat, timnas Indonesia tetap pesta gol ke gawang Brunei Darussalam. Kemenangan itu sukses membawa timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hoki Caraka membara di timnas Indonesia, pemain yang diracik legenda Chelsea dan disempurnakan Shin Tae-yong. Penyerang timnas Indonesia, Hoki Caraka menjadi bintang saat skuad Garuda mengalahkan Brunei Darussalam. Pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, skuad Garuda meraih kemenangan atas Brunei Darussalam. Dari laga itu, sosok yang banyak mencuri perhatian adalah aksi Hoki Caraka. Hoki menjadi pemain yang mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Shin Tae-yong. Pemain asal PSS Sleman ini sukses melakukan debut dan mencatatkan 2 laga turun sebagai starting XI melawan Brunei Darussalam. Pada pertandingan leg pertama lalu dia mencatatkan debut. Dia akhirnya ditarik keluar pada menit digantikan oleh Ramadan Sananta. Hoki Caraka kembali mendapatkan kepercayaan pada leg kedua melawan Brunei Darussalam. Kala itu dia dipercaya untuk bermain penuh selama 90 menit. Hasilnya, Hoki mencatatkan 2 gol dan 1 assist di laga itu. Menariknya, Hoki Caraka pada awal kariernya merupakan back dan bukan striker. Bakatnya baru tercium oleh Direktur Teknik Garuda Select, Dennis Wise. Mantan pemain Chelsea itu akhirnya mengubah posisi Hoki menjadi penyerang dan langkah tersebut cukup sukses untuk perkembangan sang pemain. Sementara itu, Shin Tae-yong memang sengaja memanggil Hoki, Zaki Ashraf, dan Arkan Fikri ke timnas senior. Menurutnya, momen itu jadi kesempatan mereka untuk belajar dari pemain yang lebih berpengalaman di TC Squad Garuda. Selain itu, pemain-pemain muda itu akan jadi masa depan timnas dan harus disiapkan dengan matang. Bek andalan timnas Indonesia buka opsi abroad susul Elkan Bagot. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho masih memiliki cita-cita berkarir di luar negeri.
Seperti diketahui, Rizky jadi salah satu pemain muda yang cukup banyak pengalaman di skuad Garuda. Bersama timnas senior, dia sudah mencatatkan 24 caps sejauh ini. Selain itu, pemain berusia 21 tahun ini merupakan bek andalan Persija Jakarta. Pada Liga 1 dia sudah bermain dalam 12 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol. Musim lalu Ridho juga jadi salah pemain andalan Persebaya Surabaya. Terkait karirnya, Rizky Ridho masih memiliki keinginan untuk abroad. Dia saat ini masih terikat kontrak dengan Persija hingga tahun 2026. Namun dia tidak menutup peluang untuk bisa menambah pengalaman di luar negeri. Apalagi langkah tersebut bisa jadi modal penting untuk perkembangannya di masa depan. Menariknya, deretan bek timnas Indonesia saat ini memang sedang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Elkan Bagot, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Saina Patinama. Pemain kelahiran Surabaya ini mencetaritakan pengalaman yang tidak terlupakan di timnas. Tepatnya saat dia masuk dalam skuad timnas U23 Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Asia. Shin Tae-yong menunjuk Ridho sebagai kapten. Dia juga tidak tergantikan sebagai bek dan turun dari menit pertama. Saat mendapatkan tugas tersebut, dia mengaku kaget. Pasalnya dia memimpin skuad Garuda Muda untuk pertama kali. Namun ketenangan Ridho menjadi sorotan dan akhirnya mereka sukses menembus Piala Asia U23.